Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isnaini, NIM 856023622, semester 7, kelas A, Universitas Terbuka UPPJ Medan. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum modul 8 tentang kelistrikan KP1 pada percobaan muatan listrik dengan tujuan yang pertama menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatannya, dan yang kedua memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda yang bermuatan. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama itu dua bola pingpong, sisir, benang jahit, potongan kertas yang kecil-kecil, lalu lembaran wol atau nilon. Di sini saya menggunakan panel, dan ada lembaran wol atau nilon. Di sini saya menggantikan dengan kain flanel, dan selanjutnya tas plastik atau tas kresek. Langkah selanjutnya yaitu cara kerja atau proses kegiatan. Yang pertama, terlebih dahulu kita gantung dua buah bola pingpong di pinggir meja dengan menggunakan benang. Saya ini dan isolasi seperti ini. Kita letakkan satu-satu dulu seperti ini. Kelihatan ya teman-teman. Lalu di atasnya kita kasih isolasi sama seperti bola yang kedua. Caranya sama seperti bola yang pertama. Ambil isolasi lalu kita jejerkan. Nah, seperti ini dua buah bola pingpong yang sudah kita gantungkan di pinggir meja. Yang kedua, gosokkan sisir pada rambut Anda. Kemudian dekatkan dengan potongan kertas yang sudah di atas meja. Dan kita coba untuk menggesekkan di rambut kita. Nah, setelah beberapa kali kita gosok-gosok pada rambut kita, lalu kita dekatkan dengan potongan kertas yang kecil-kecil yang sudah ada di atas meja. Apakah yang sisir tadi yang kita gosokkan di atas rambut dapat tarik menarik dengan kertas yang sudah kita potong-potong kecil? Ini lalu kita dekatkan. Nah, setelah sisir tadi kita gosokkan di kepala kita dengan beberapa kali, kemudian kita dekatkan dengan potongan kertas yang ada di atas meja seperti ini. Dapat kita lihat ternyata mereka saling tarik menarik. Dan apabila sisir dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, maka sisir tidak dapat tarik menarik pada potongan kertas yang kecil karena gaya listrik telah habis. Kita gosokkan tas plastik pada baju beberapa kali. Setelah kita gosok beberapa kali pada baju kita, lalu kita dekatkan kepada dua bola pingpong. Apa yang akan terjadi? Ini ternyata bola pingpong keduanya saling tarik menarik. Selanjutnya kita gosokkan bola kiri dan kanan dengan kain nilon ini. Lalu kita dekatkan, maka dua bola pingpong tidak saling tarik menarik. Bisa kita bilang saling tolak menolak. Selanjutnya kita gosokkan bola kiri dengan tas plastik atau tas kresek.
kresek, dan sebelah kanan ada nilon. Ini ya. Ternyata dua bola pingpong saling tarik menarik. Kita gesek dulu kepada kain flanel sama kain nilon. Lalu kita dekatkan apakah mereka saling tarik menarik. Ternyata dapat kita lihat di sini dua bola pingpong saling tolak menolak. Selanjutnya kita gesek plastik kiri, plastik di sebelah kanan dan nilon di sebelah kiri. Lalu kita gesek beberapa kali. Lalu kita dekatkan dua bola pingpong yang sudah kita gesek tadi. Ternyata dua bola pingpong saling tarik menarik. Selanjutnya dua bola pingpong kita gesek dengan nilon seperti ini. Lalu kita dekatkan apakah mereka saling tarik menarik. Ternyata dua bola pingpong saling tarik menarik. Selanjutnya kita gesek dengan tas plastik atau tas kresek. Lalu kita dekatkan kedua bola pingpong, apa yang akan terjadi? Ternyata mereka saling tarik menarik. Dan yang terakhir di bola kanan saya menggunakan kain flanel dan di sebelah kiri nilon. Lalu kita gesek beberapa kali hingga panas. Lalu kita dekatkan. Ternyata mereka saling tolak menolak. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya muatan listrik yaitu muatan dasar yang dimana memiliki oleh suatu benda, dua benda yang bermuatan saling berinteraksi akan tarik menarik dan tolak menolak. Benda yang akan tarik menarik bila kedua muatan tak sejenis, dan bila tolak menolak berarti muatan kedua benda tersebut sejenis. Ini biasa disebut hukum Coulomb. Baik, kita masuk ke percobaan yang kedua yaitu arus dan tegangan listrik dengan tujuan yang pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan yang kedua menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Dan di sini alat dan bahan yang saya gunakan tidak lupa 3 buah baterai, kabel penjepit berwarna merah dan hitam, lalu bola lampu 2,5 volt, 3,6 volt, 0,07 A dan dudukan baterai 3 buah. Di sini saya menggantikan dengan isolasi. Dan tidak lupa untuk membuat rangkaian saya menggunakan triplek. Bahan pertama yang akan saya uji yaitu di sini ada kawat besi yang sudah saya capit dengan capitan buaya. Lalu kita ke positif dan negatif, apakah lampu dapat menyala? Ternyata lampu dapat menyala yang bersifat konduktor. Yang kedua, di sini ada kawat tembaga yang sudah saya capit dengan capitan buaya. Apakah lampu dapat menyala? Ternyata lampu dapat menyala yang bersifat konduktor. Dan yang ketiga, di sini ada sendok perak yang sudah saya capit dengan capitan buaya. Apakah lampu dapat menyala? Ternyata lampu dapat menyala yang bersifat konduktor. Dan yang keempat di sini ada kayu yang sudah saya capit dengan capitan buaya. Apakah lampu dapat menyala? Ternyata lampu tidak dapat menyala yang bersifat isolator. Dan yang kelima di sini ada karet penghapus yang sudah saya capit dengan capitan buaya. Lalu apakah lampu dapat menyala? Ternyata lampu tidak dapat menyala yang bersifat isolator. Lalu yang keenam ada grafit atau mata pensil. Apakah lampu dapat menyala? Ternyata lampu dapat menyala yang bersifat konduktor. Dan yang ketujuh di sini ada kertas yang sudah saya capit dengan capitan buaya. Apakah lampu dapat menyala? Ternyata lampu tidak dapat menyala yang bersifat isolator. Dan yang kedelapan di sini ada tas plastik atau tas kresek yang sudah saya capit dengan capitan buaya. Apakah lampu dapat menyala? Ternyata lampu tidak dapat menyala yang bersifat isolator. Dan yang kesembilan di sini ada air keran. Lalu apakah lampu dapat menyala? Ternyata lampu dapat menyala yang bersifat konduktor. Dan yang terakhir di sini ada air garam. Lalu apakah di sini dapat menyala lampu?
ternyata di sini dapat menyalakan lampu yang bersifat konduktor. Baiklah, di sini saya akan memasuki percobaan yang kedua, yaitu tegangan listrik. Yang pertama itu adalah rangkaian paralel dengan menghubungkan kabel ke baterai yang hanya ke ujung positifnya saja, seperti ini. Setelah saklar ditutup, maka lampu tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan rangkaian tersebut merupakan rangkaian terbuka, yang mana hanya terhubung ke salah satu kutub baterainya saja, sehingga tidak ada tegangan terhadap listrik. Baik, rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel tertutup hanya menggunakan satu baterai. Setelah lebih dahulu kita sambungkan dulu kabel. Setelah kita sudah sambungkan kabel, maka saat saklar ditutup, apakah lampu dapat menyala? Di sini dapat kita lihat lampu dapat menyala, tetapi lampu redup karena hanya menggunakan satu baterai saja, sehingga tegangan listrik yang terjadi tidak terlalu begitu besar yang membuat lampu ini menyala redup. Baik, yang ketiga yaitu rangkaian paralel tertutup dengan menggunakan dua buah baterai. Kita sambung. Pada saat saklar ditutup, maka lampu dapat menyala lebih terang. Hal ini dikarenakan rangkaian yang menggunakan dua buah baterai, sehingga tegangan listrik menjadi lebih besar yang membuat lampu ini dapat menyala lebih terang. Dapat kita lihat seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kepada rangkaian seri dengan menggunakan 3 buah baterai seperti ini. Lalu kita sambungkan kabel ke kutub positif. Nah, kalau sudah tersambung, maka saklar yang tertutup apakah dapat menyalakan lampu? Ternyata lampu tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan rangkaian seri tersebut terbuka. Hal ini dikarenakan rangkaian seri terbuka, sehingga tidak ada tegangan listrik untuk menghidupkan lampu tersebut. Dan yang terakhir di sini ada rangkaian seri tertutup dengan menggunakan 3 buah baterai seperti ini. Setelah terlebih dahulu kita sambungkan kabel. Nah, kita sambungkan dulu kabelnya. Jadi di sini dapat kita simpulkan dari percobaan arus dan tegangan, yaitu benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan konduktor. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Berdasarkan dari hasil pengamatan, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, air keran dan air garam ini merupakan konduktor. Sedangkan seperti kayu, karet, penghapus, tas plastik ini merupakan isolator. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik adalah perbedaan terhadap potensial listrik antara dua titik dan suatu rangkaian. Pada rangkaian seri, tegangan listrik yang dihasilkan lebih besar daripada rangkaian listrik paralel, sehingga di mana lampu menyala sangat begitu terang.
pada rangkaian seri. Dan baterai yang dirangkai secara seri akan menambah tegangan menjadi sangat begitu besar tegangan terhadap baterai. Maka semakin besar energi yang akan dialirkan ke lampu tersebut. Baik, itu tadi praktikum IPA di SD tentang kelistrikan KP1 pada percobaan muatan listrik, percobaan arus dan tegangan listrik menjadi dua percobaan. Yang pertama arus listrik dan yang kedua tegangan listrik. Semoga dapat bermanfaat dan dapat terinspirasi. Apabila ada kesalahan di dalam kegiatan praktikum saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.